ketersediaan lahan. Gubernur Jakarta, Pramono Anung, sedang mengkaji usulan mengenai pemakaman bertingkat atau vertikal untuk mengatasi keterbatasan lahan TPU di Jakarta. Keterbatasan lahan tempat pemakaman umum menjadi masalah seiring perkembangan kota Jakarta saat ini. 9 tempat pemakaman umum milik Pemprov Jakarta di Jakarta Selatan tidak menerima lagi makam baru karena sudah penuh. TPU tersebut meliputi Tanjung Barat, Jagakarsa, Kampung Kongsi, Grogol Selatan, Kebagusan, Pisangan, Pejaten Timur, Pejaten Barat, dan Cikoko. Sementara 11 tempat pemakaman umum milik Pemprov Jakarta di Jakarta Barat dinyatakan penuh karena tidak ada ketersediaan lahan. TPU tersebut meliputi TPU Tegal Alur, TPU Utan Jati, TPU Joglo, TPU Kamal, TPU Sukabumi Selatan, TPU Grogol Kemanggisan, TPU Duri Kepa, TPU Kober, TPU Semanan, TPU Selipi, dan TPU Tanah Merah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat ini tengah mengkaji berbagai opsi mengatasi keterbatasan lahan pemakaman di ibu kota termasuk wacana pembangunan pemakaman bertingkat. Pemakaman bertingkat dapat diartikan sebagai sistem pemakaman vertikal, yaitu dapat digunakan untuk 2 jenazah atau lebih. Pemakaman umum memang ini sekarang menjadi masalah dan sekarang ini sedang dikaji. Ada usulan, misalnya ini usulan, tapi belum menjadi keputusan, apakah diperbolehkan untuk dilakukan bertingkat, dan ini sudah diusulkan. Tetapi sekali lagi memang dengan perkembangan Jakarta yang seperti ini pasti akan masalah, dan beberapa mengusulkan untuk membuat pemakaman yang ada di luar Jakarta. Selain pemakaman bertingkat, pemerintah Provinsi Jakarta juga mengusulkan TPU di luar Jakarta. Tim Liputan Anyus melaporkan. Ya, pemirsa, 69 dari 80 tempat pemakaman umum TPU di Jakarta saat ini dinyatakan penuh. Sementara sisanya 11 TPU hanya bisa menampung dalam 3 tahun ke depan. Krisis lahan makam di Jakarta hingga kini belum menemukan solusi. Pemprov Jakarta saat ini sedang mengkaji usulan mengenai pemakaman bertingkat atau vertikal untuk mengatasi keterbatasan lahan TPU di Jakarta. Berdasarkan data dari Dinas Pertamanan dan Hutan Jakarta, rata-rata jumlah pemakaman per hari di Jakarta sebanyak 100 pemakaman. Saat ini 69 dari 80 TPU di Jakarta dinyatakan penuh, sementara 11 TPU sisanya masih tersedia. Kendati tersedia, jumlah petak makam di 11 TPU ini juga terbatas, yakni hanya 118.348 petak makam. Jumlah petak makam tersedia ini diperkirakan hanya bisa menampung dalam 3 tahun ke depan saja atau tahun 2028. 11 TPU yang masih tersedia petak makam sampai dengan 2028 antara lain Tegal Alur, Pengadungan, Tanah Kusir, Srengseng Sawah, Kampung Kandang, Cilangkap, Cipayung, Bambu Apus, Cipinang Besar, Rawat Terate, dan Rorotan. Saat ini 69 dari 80 TPU yang dinyatakan penuh telah menerapkan sistem makam tumpang atau menumpuk jenazah dalam satu liang lahat. Setelah mangkir, Lisa Mariana akhirnya datang ke Bareskrim untuk menjalani pemeriksaan. Lisa diperiksa sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik Ridwan Kamil. Lisa cantik. Lisa Mariana memenuhi panggilan Bareskrim untuk diperiksa sebagai tersangka pencemaran nama baik. Ia hadir pada Jumat siang bersama dengan kuasa hukumnya John Boy Nababan. Dengan mengenakan kemeja putih bermotif hitam, Lisa siap memberikan keterangan pada penyidik Bareskrim Polri. Kehadiran Lisa kali ini setelah sebelumnya meminta penundaan pemeriksaan karena sakit. Sejumlah pertanyaan ditanyakan penyidik kepada Lisa yang saat ini sudah berstatus sebagai tersangka pencemaran nama baik Ridwan Kamil. Mau jahitin baju
orang semua bisa. Gimana mungkin bisa? Lisa cantik. Lisa, gimana kabarnya? Udah siap mental kak Lisa? Mungkin sampai ke depan mau seperti apa muara perkara ini? Oke, gitu ya. Siap belum Lisa? Iya, nanti diupdate lagi ya. Nanti diupdate lagi. Intinya doakan. Udah siap belum Lisa? Siap aja. Iya, siap aja. Doakan yang terbaik ya. Doakan yang terbaik aja. Terima kasih izin masuk. Karena udah sore ya. Lisa ada pesan-pesan disampaikan nggak? Dan untuk mengetahui informasi terbaru terkait pemeriksaan Lisa Mariana sebagai tersangka, sudah ada rekan kami Ismalia Meidasari langsung dari Bareskrim Polri. Ismalia, apakah pemeriksaan masih berlangsung? Ya, selamat sore Juno dan juga pemirsa. Betul sekali, pada saat ini, tepatnya pada pukul 16.30, pemeriksaan Lisa Mariana untuk dimintai keterangan sebagai saksi ini masih berlangsung. Dari pantauan kami, memang tadi Lisa datang bersama kuasa hukumnya ke Bareskrim, ini pukul 14.27 dan sekarang sudah menunjukkan 16.30. Ini berarti bertanda sudah 2 jam Lisa Mariana dimintai keterangannya untuk kasus pencemaran nama baik, dan dia ditetapkan sebagai tersangka sejak tanggal 17 Oktober 2025 lalu, dan ini kali pertamanya Lisa datang ke Bareskrim dimintai keterangannya sebagai tersangka, Juno. Dan tadi juga Lisa bersama kuasa hukumnya ini tidak terlalu banyak bicara, mereka hanya membicarakan bahwa mereka siap untuk memberikan keterangan sebagai saksi dan menjalani proses hukum yang ada. Dan Lisa juga tadi meminta doa untuk bisa diberikan kelancaran untuk pemeriksaan pada hari ini. Juno dan juga pemirsa, memang Lisa ini ditetapkan sebagai tersangka atas pencemaran kasus nama baik yang memang bermula ini karena memang kemarin Lisa menuding bahwa Ridwan Kamil ini sebagai ayah dari anaknya, dan sebenarnya juga Lisa ini dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan pada tanggal 20 Oktober kemarin, namun Lisa tidak dapat menghadiri pemeriksaan tersebut dikarenakan sakit dan meminta penjadwalan ulang kembali antara tanggal 23 Oktober atau tanggal 20 Oktober, dan Lisa hadir pada hari ini. Dan juga Juno, kasus ini memang bermula saat Lisa menuding Ridwan Kamil merupakan ayah dari anaknya. Saat itu juga Ridwan Kamil merasa tidak terima dan merasa dicemarkan nama baiknya, lalu melaporkan kasus itu kepada Bareskrim Polri. Dan Bareskrim Polri pun sempat melakukan mediasi juga antara Lisa dengan RK, namun mediasi berakhir dengan deadlock atau tidak dicapainya kesepakatan. Dan juga kasus pencemaran nama baik pun ini naik ke dalam penyidikan dan juga bergulir hingga naik ke tingkat penyidikan, lalu penyidik menggelar perkara dan menetapkan Lisa sebagai tersangka. Sampai saat ini kami masih terus memantau jalannya pemeriksaan. Nanti kami akan update kembali kepada Juno dan juga pemirsa. Kembali ke Anda, Juno. Baik, Ismalia, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan sebelumnya pemirsa, tersangka Lisa Mariana tidak memenuhi panggilan pertamanya dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Padahal penyidik Bareskrim Polri menjadwalkan pemeriksaannya pada Senin 20 Oktober 2025. Senin 20 Oktober 2025, Lisa Mariana batal hadir di Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Lisa batal hadir karena sedang sakit dan meminta penundaan pemeriksaan. Untuk menghormati proses hukum, kuasa hukum Lisa Mariana, John Boy Nababan, mengajukan surat permohonan penundaan pemeriksaan ke Bareskrim Polri. Kebetulan hari ini saya mewakili klien saya Lisa Mariana untuk pemanggilan sebagai tersangka. Yang hari Senin ya, hari Senin. Tapi karena kebetulan klien kami berhalangan hadir, jadi kami cuma mau menyampaikan surat ke dalam atas ketidakhadirannya. Kenapa? Karena kemarin itu dia kurang enak badan, sakit lah. Yang jelas itu, dan kita udah siapin untuk di reschedule kembali di minggu depan. Kalau tidak berhalangan antara tanggal 23 ataupun 24. Gitu. Penetapan tersangka terhadap Lisa Mariana ini dilakukan pasca serangkaian penyidikan yang dilakukan polisi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan atau fitnah terhadap Ridwan Kamil. Selebgram Lisa Mariana sebelumnya mengaku memiliki anak hasil hubungannya dengan Ridwan Kamil. Dalam perjalanan kasusnya, hasil tes DNA dari Bareskrim Polri menunjukkan anak Lisa Mariana negatif dengan DNA Ridwan Kamil. Tim Liputan Anyus melaporkan.